Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita, Kalau lu viral, lu punya kuasa. tapi buat gua enggak. Tai. Lu kalau viral punya kuasa. Iya. Itu adalah kalimat yang Waduh. digunakan sangat frequently Di tahun ini ya. Iya. Sejak beliau viral ya. Kenapa kayak tahun ini tuh semuanya serba viral tau. Kayak iya gak sih? Iya, men. Ya, everything tuh yang mendefinisikan tahun ini tuh apa-apa aja tuh viral gitu. Betul. Tentang viral gitu. Iya. Harus ada ini kayak di akhir tahun tuh kayak viral rewind gitu. Pasti ada sih. Pasti Ada ada aja yang yang bikin nge-recap kayak gitu ya. Januari apa, Februari apa gitu kan. Iya. Jadi kayak YouTube rewind cuman ini buat semua viral di internet gitu ya. Ya, cuman lebih menarik aja. Lu ini ya iri ya gak diajak YouTube rewind? Betul. Kita Betul. siapa orang sih diajak YouTube rewind? Tunggu ya, Mas Chandra. Oh, Chandra ya, tunggu ya. Kami tunggu ya. Tunggu kami terkenal ya, bisa undang ya. Oh, kita bukan siapa-siapa, aneh. Kita jadi krunya gak apa-apa kali ya? Iya. Siapa tahu? Boleh. Iya. Ya gimana nih, kan tahun ini sudah mencapai penghujung tahun nih. Gimana tahun ini, Ul? Apa Ya. gimana impresi lu terhadap tahun ini gitu? Yang inspirasi gue, Nah, Gencana. Nah, yo. I'm okay. I'm fine. Ya ampun. Kayaknya merasa makin kesini ya meme atau virality yang kayak gitu-gitu tuh pasti sekali naik kan naik banget ya. Tapi abis itu turunnya cepat aja gitu. Iya sih, karena Langsung saking matinya cepetnya cepet gitu kan. Iya, kalau zaman dulu kan meme mungkin bisa awet gitu ya, maksudnya bisa ada terus. Tapi sekarang kayak matinya cepet aja gitu. Makanya sama nih kayak viral-viral gini kan. Iya, makanya Kayak digunakan buat senjata. waduh. Viral tuh ini berarti ya kayak pedang bermata dua ya. Iya. Soalnya kan kayak misalnya nih ada kejadian nih, terus kayak gue viralin lu gitu kan. Waduh. Dikit-dikit Iya, iya. langsung gitu kan. Zaman-zaman sekarang tuh HP tuh kayak beceng ya kayak macam-macam lu. Terus kalau misalnya ternyata elunya yang malah kena serang gitu kan. Misalnya kayak lu nyari support nih buat ngevideoin kan. Nih orang nih, Tapi di komen komen iya, ih terus, ngapain sih orang kamar-kamar Iya. kayak gini. Waduh, Iya, salah kena lagi. terus dia pasti expose kayak bercanda. Wah, Bercanda. Bikin klarifikasi. ya saya ini meminta maaf buat teman-teman. Iya. Iya, saya tidak tahu, saya HP-nya kepencet. Wah, ini bego-begoin orang lain. Salah aja. Apa ya yang membekas di lu, ada gak yang tahun ini tuh yang rame atau sesuatu yang mungkin ada yang baru keluar tahun ini atau sesuatu gitu yang membekas di lu, ada gak? Membekas ya? Ya mungkin yaudahlah, mungkin kalau viral-viralan kan banyak banget ya. Mungkin apa kayak sebuah mungkin anime atau film atau lagu apapun aja sih yang tahun ini terjadi terus yang buat lu anjir ini nice nih gitu. Sebenarnya nothing much aja sih, kayak ya udah terjadi aja, maksudnya kayak banyak banget yang terjadi, cuman kayak kebanyakan gue tidak ikut partisipasi gitu loh. Oh, jadi kayak lihat aja nih ada yang ramai. Iya, jadi kita bahas yang tentang terjadi aja karena nggak banyak yang gue alamin langsung. Oke. Apa yang kira-kira menarik? Ya, konser kali ya, konser kayak tahun ini kan tahun ini banyak konser. konser banget ya. Tahun ini banyak konser. Iya, banyak banget main cabang Misye gitu kan. Oh iya, bisa tahun ini ya? Bisa tahun ini. Gue tuh suka bingung kayak ini kapan sebenarnya? Oh iya. Bisa. Ini merajalela tiba-tiba ini. Iya ini ya sampai ada jokesnya, rumah lu tuh nggak boleh, jangan sampai kosong, kalau kosong ntar jadi cabang Mixue. Iya. Ada kayak meme-nya tuh kayak, wow, tempat ini sangat indah, tidak mungkin ada Misye. Nani? Misye? Ini ya kayak apa? Ini penyebarnya gila ya waktu itu ya. Gila banget sih. Tapi ya masih berjalan dengan baik aja ya Mixue sekarang ya. Masih. Seenggaknya nggak langsung nggak tutup cabang gitu loh, kan kesian ya kalau iya udah buka cabang banyak terus nggak ini.
Padahal kayak udah banyak kayak tanda kutip kompetitornya yang gua nggak tahu itu antara sebenarnya cabang dari perusahaan yang sama atau kayak beda gitu. Nggak tahu ya. Kayak Kayaknya Aica, ya, pasti Momo, something lah. kayak pasti kalau sesuatu yang lagi rame banget, pasti ada aja yang juga sama pengen ikut sih. Iya. Kayak mungkin zaman setahun sebelumnya kan kayak kayak Croffle kan. Hampir semua tempat kafe atau bakery itu pasti ada Croffle gitu. Iya, benar. Udah Kravel dikasih mozzarella, dikasih green tea. Enggak nyambung. Agak nyambung kamu Mas kayak gitu. Enggak. Ya, selain Hixo ya ini nih. Itu dia. Ini. Itu dia. Dengar ini guys. Nah, udah tuh. Itu flashback dah lu ke Januari Februari tuh. Iya. Itu awal tahun ya. Awal tahun. Ya bener, gue ingat. Kayak tiba-tiba tuh di sekitaran rumah, dimanapun kalian pergi ada suara Tak tok. Lu bisa main enggak? Kayaknya bisa kayak enggak juga sih. Enggak jago gua. Enggak kayak itu loh, adik-adik yang bisa kompetisi 8 jam, 4 jam gitu. Iya anjing, itu final juga tuh ada apa lombanya ya? Apa sih? Iya, coba lama-lamaan main lato-lato ya Pak? Iya, terus kayak sambil naik bangku, turun bangku, terus kayak jongkok gitu kan. Backflip. Iya, betul. Gaya pesawat. Gaya bebas. Gaya lilin gitu. Gaya apa? Sikap lilin gini ya. Anjing. Ayo. Show them. Aduh, Oke, bahaya guys. Kayaknya deket kamera banget ya. Bentar. Gua harus bisa sekali. Oke. Enggak, kita enggak podcastnya sampai gue bisa. Oke. Itu sekali gak sih tadi jatuhnya? Stuck atas tuh. Tapi sudah. namanya juga percobaannya. Ya enggak apa-apa. Udah lama sih, gue udah lama banget gak main sih sejak awal-awal tahun ini. Terus begitu udah mulai gak rame lagi, gue gak pernah main lagi sih. Hilang dari keberadaban bumi gitu. Iya, bocah-bocah yang main juga udah pada bosan apa udah pada kayaknya lebih seru Free Fire. Enggak, ini lu sempet gak sih lihat kayak udah naik lagi yang kata lu bikin senjata buat kayak bikin pistol tapi buat nembak karet itu loh. Emang itu lagi naik lagi? Itu bikin pakai kayu apa pakai bambu? Pakai kayu atau apa terus gitu. Kayak bener-bener kayak ada triggernya gitu kan. Iya. Tapi karet. Karet terus kayak dimodifnya kayak gede banget itu loh. Kayak enggak tahu ditambah scope. Kayak nerf gitu. Anak-anak kecil zaman sekarang bisa ini enggak bahaya enggak mainan ini. Kayaknya ini kan bahaya banget nih. Ini ada banyak kasusnya kan yang kayak kena mata lah, kena apa lah. Ya gak sih? Iya sih, cuman kan bahaya banget ini. Ini kalau nggak hati-hati ya. Terus sekarang bikin tembak-tembakan. Tapi bisa nggak bahaya nggak? Tapi dulu kita juga gitu sih, men. Oh iya. Iya, dulu gue juga. Tapi dulu tuh kayak cuman kayak bentuknya kayak shotgun. Udah. Tapi kayak karet. Oh, kalau dimodif gitu loh. Waduh. Kok karet pakai jari gini tangan sih ya? Tahu gue. Ya udah gitu doang. Nah itu buat teman gue yang biasanya nggak punya modal. Iya, karena modal cuma karet apa tangan. Iya. Kan tapi lebih keren mana begini? Tuh kayak kerenan begini sih. Iya, keren, bro. Kan mereka udah siap buat apa? Jadi ada konser hari tahun ini. Iya. Ada dia konser banyak banget. Gue rasa kayak tahun ini tuh paling banyak kali di tahun dari beberapa tahun sebelumnya ya. Gak tahu kenapa ya. Kayaknya ya emang lagi musim aja mungkin. Balas dendam kali ya. Iya kan waktu pandemi kan nggak bisa sama sekali kan. Sekarang udah banyak. Kayak yang paling gede lah, yang paling recent lah. Ya. Konser Abang Chris Martin ya. Chris Martin yang jalan-jalan di Manggarai ya katanya. Iya. Nyeker. Nggak tahu kenapa. Itu ada di Google Maps sekarang. Tempat Chris Martin nyeker. Aduh, lu sebagai seniman, lu sebagai artis, you at that point lu datang kemana? Rame itu tempat, bahkan cuma jalanan pinggir kali doang. Iya. Amazing bro. Tapi sayang sih, mesti kayak Coldplay ini, gue rasa ya paling kerasa nih kalimat-kalimat sebuah terms yang sangat digunakan juga nih selain viral nih. Apa? FOMO. Waduh, bener. Bisa abis viral, sesuatu viral rame, orang jadi FOMO sama hal yang viral gitu ya. Iya, sampai jadinya ada yang ketipu tiket gitu kan. Oh, kesian ya. Tapi ya itu gimana ya kayak gitu, maksudnya ketipu calo gitu ya. Iya, jadi kayak ada berita yang paling besar sih kayak emang si mbaknya ini punya 100 tiket doang. Oke. Terus habis itu diputar seakan-akan punya sampai kejual 8.000 tiket. 8.000. Terus jadi pas udah kesana
scan barcode ya nggak bisa dong karena kan udah dipakai orang lain. Ya. 15M Pak kerugiannya. Anjir. Sehat-sehat lah mbaknya itu. Tuh. Ya itu gimana nyari pertanggungjawabannya gimana ya kayak gitu ya? Nah, gue nggak tahu. Karena itu juga ada pihak di luar promotor pihak lain juga kan, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi jadi sayangnya begitu juga sih, maksudnya kayak saking banyaknya yang ngebeli nih ya dengan keinginan untuk ngejual balik. Waktu gue lihat story teman-teman gue kayak di festival tempat berdirinya nggak penuh. Iya. Berjarak. Gue kayak biasanya kan festival penuh ya, dempet-dempetan gitu ya. Iya. Apa emang di distancing kayak? Enggak juga kayaknya. Oh berarti ada yang nggak kebeli dong tiketnya? Iya nggak sih? Ada yang nyisa dong? Bisa. Ada yang nyisa karena mungkin kejual tapi nggak laku. Aneh banget ya. Ya udahlah, nggak tahu sih gue nggak terlalu konser banget sih. Sangat sayangkan aja sih. Iya. Terus gue juga dengar kan ada dapat ini ya gelang ya. Yang buat nyala pas konser yang biar kelihatan kayak magical gitu lah. Iya. Itu tuh harusnya dibalikin. Oh iya. Iya itu bukan buat lo, itu dibalikin gitu kan. Terus kayak tiap negara ada misalnya lu konser di Indonesia sama Singapura. Nah di abis dari Indonesia di Singapura ditunjukin kayak konser di negara sebelumnya ada berapa persen yang dikembalikan persentasenya. Iya. Terus? Nah kayak kemarin tuh kayak di daerah Eropa kan ada 92% ditunjukin di waktu nyampe Indo ya. Oke. Nah, next setelah di Indo itu di Perth kan, di Australia kan. Nama Indonesia nggak dimunculin, Pak? Karena kalau dimunculin cuma berapa persen kecil ya? Katanya cuma 52%. Aduh. Itu tuh maksudnya dikumpulin biar dipakai ke next konser lain. Iya, karena kan konser Coldplay kan katanya buat pengen banget ngurangin sampah gitu kan. Iya, carbon emission gitu. Makanya kayak ada tempat sepeda di situ kalau buat ngisi listriknya. Iya benar. Dan tempat festivalnya tuh kalau lu gerak tuh ngisi energi kinetik gitu kan. Oh iya, sangat ramah lingkungan gitu ya. Iya, pengen banget ramah lingkungan, membantu lah. Tapi manusia Indonesia, oknum itu adalah itu. Iya, bilangnya kayak souvenir kapan lagi Coldplay datang ke Indonesia dan atau malah dikasih tahu kan ini harus dibalikin lagi gitu. Ditulis. Please return. Gitu. Cuman ya banyak juga yang bilang kayak ya orang kita nggak diingatkan kembali pada saat keluar. Teng. Ya udahlah ya. Ya udah ya. Emang ya gimana ya? Untung lah Mbak Taylor gak datang ke Mbak Taylor sempat ada rencana ya? Katanya sih, cuman katanya secara dari promotornya kayak apa kabar? Males kayak ngurusin birokrasinya itu loh. Maksud lu ntar ada yang bermain? Ya memang ada birokrasi apa? Iya maksudnya kan kayak perizinan di Indonesia kan sulit kayak diputar-putar gitu kan buat dapat perizinannya. Emang iya perizinan di Indonesia sulit? Sulit, udahlah udah pengetahuan umum lah itu. Rasanya dilempar-lempar butuh surat ini itu. Kalau nggak pakai duit. Anjing lah maksud bener lagi sih. Iya benar. Kata teorinya sih bilang gitu, makanya fans Mbak Taylor gak datang. Tapi kelihatan banget sih musik kayak kalau misalnya datang nih pasti lebih hype daripada Coldplay menurut gua. Iya. Karena kan kemarin Taylor muncul nih di bioskop nih buat tau kan konsernya. Terus kayak wah rame banget Pak, sampai pada nyanyi-nyanyi ke depan muter-muter gitu kan. Di bioskop. Kayak konser. Berarti film kan? Apa dokumenter apa gimana? Konsernya difilmin. Oh. Lucu banget konser difilmin. Emang ada yang kayak gitu? Ada ya? Ada banyak kok. Oh, gue baru lihat. Biasanya Korea sih. Oh iya. Iya. Oh. Anjir. Selain mereka jadi yang ngomong-ngomong tadi kan pas Korea kan. Nyebut nih kesebut. Iya, kesebut kan. Korea. Mbak Blackpink ya. Ya itu tahun ini juga ya. Ya itu kayaknya kalau di Korea ini terbesar nih ngalahin dari semua konser K-pop nih secara popularitas ya. Oh iya. Iya sih emang. Bahkan kan itu saking besarnya kayak yang non K-popers gitu kasarnya, agak awam kan juga ikut datang kan. Betul.
Itu kan banyak menuai itu tuh ya, banyak menuai rame-rame di Twitter atau di tempat-tempat sosmed lain lah. Gue jadi kepikiran, gue jadi penasaran sebenarnya. Kalau menurut lu nih ya, kalau misalnya nih ada ya apa ya orang pengen nonton konser tapi dia sebenarnya nggak tahu banget atau nggak senang banget atau kayak ya nggak apal semua lagunya gitu deh, tapi pengen datang konsernya gitu. Menurut lu gimana, boleh nggak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal ada keinginan, asal kayak emang suka gitu. Atau kayak lu mungkin nggak suka Blackpink semuanya, lu cuma suka Jennie gitu kan? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Yang kurang oke buat dilakukan tuh adalah kalau misalnya kayak gue nggak tahu sih Blackpink ini apa, cuman gue dengar terkenal jadi kayak gue beli aja tiketnya. Itu agak kurang. Ya? Atau kayak gue beli banyak biar gue bisa jual. Nah itu. Tapi alasannya nggak bisa. Dijual tiket Blackpink 4 alasan karena nggak bisa datang. Ngapain lu beli 4 kalau gitu? Terus bikin ini teman gue nggak jadi ya bla 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 ya. Gitu, udah kurang dah tuh. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya kalau lu nggak ngefans banget gitu loh, lu bukan Blink sejati atau yang mungkin konser lain lu bukan fans sejati dari bandnya atau musisinya tapi pengen datang gitu, pengen nikmatin. Nggak apa-apa banget. Iya. Banyak kan fans yang bilang kayak, wah nih FOMO doang lu pada nih. Ini. Nah itu biasanya tuh orang-orangnya cuman sirik. Karena nggak dapet tiket ya. Iya. Terus ngata-ngatain fans dadakan. Wah, sering banget tuh kan kayak gitu kan. Iya. Lu pada fans dadakan aja lu. Ya udah sih kayak mungkin kan maksudnya mereka tuh pengen mengapresiasi musisinya kan, mengapresiasi seninya. Terus siapa tahu itu udah titik awal untuk mereka jadi fans gitu. Iya. Kan everybody start from somewhere kan, untuk menyukai sesuatu kan. Siapa tahu ada satu individu nih yang kayak cuman tahu doang Blackpink, tapi emang pengen cari tahu, datang jatuh cinta sama Rose gitu kan. Pulang-pulang langsung beli albumnya mereka semua. Iya kan, jadi ya maksudnya dan dia jadi ikut komunitas, siapa tahu jadi ikut komunitasnya, terus apa saling membantu kan, jadi siapa kita nggak tahu ke depannya gimana. Kita nggak tahu kan. Kayak jangan ini ya, jangan gatekeep ya. Jangan gatekeep sih. Gatekeep tuh kan sering banget ya kalau di masalah kayak gitu-gitu ya. Biarinlah orang nikmatin. Betul itu dia. Itu sih itu bener sih. Kan kalau Korea kayak kalau Jepang tuh Red Wimps sih. Nah kalau Jepang Red Wimps sih. Kayaknya yang paling besar ya. Soalnya kan Heads in the Cloud agak nggak jadi tuh. agak nggak jadi. Kenapa nggak jadi ya guys ya? Yaudah aja. Gimana? Red Wimps ya? Red Wimps sih. Lu nggak datang ya? Gue nggak datang. Kalau ini gue beneran karena ketabrak jadwal. Gue ada kesibukan lain di hari itu. Sayang sekali ya. Ini kayaknya sih nggak tahu ya, gue nggak di konser itu tuh di internet gue tuh nggak terlalu banyak nongol gitu di sosmed gue. Iya. Yang gue tahu adalah dari teman-teman gue banyak yang nonton itu expecting cuman nyanyi lagu-lagu dari Makoto Shinkai. Tapi ternyata kan Red Wimps bawain lagu dari lagu-lagu mereka juga kan yang tidak terafiliasi dengan anime atau film Makoto Shinkai. Iya. Berarti kalau yang lagunya yang less populer pasti mungkin nggak banyak yang nyanyi dong. Iya itu dia. Jadi kayak katanya sih, kata teman gue, dia agak sedih karena baru pada nyanyi, baru pada buka HP pas lagunya Sparkle, Suzumi no Tojimari, Grand Escape gitu ya. Aduh, gue bayangin jadi Red Wimps gimana ya rasanya ya. Lu anjing, lu pada nggak ngefans sama gue, ngefansnya sama Makoto Shinkai. Cuman gue kebetulan ngisi soundtracknya. Ini sama terjadi juga dengan waktu itu kayak Flow sama Kanabun datang kan. Ya pada ramenya pas siluet doang. Ramenya pas. Ya mungkin mereka tapi kayak gitu gak apa-apa juga kan. Gak apa-apa juga, mesti kayak itu hal yang lucu aja ya. Lucu aja. Di point out aja ya sebenarnya. Kayak maksudnya karena gue yakin sih pas siluet sih rusuh banget sih. Rusuh. Tapi sudah kayaknya habis kayak ya udah. Ada yang nanya kalau gue nggak tahu sih, kalau lagi pas siluetnya lagi main siluet gitu ya, terus ada yang mau speed gitu nggak sih, kayak buka terus ada yang lari-lari. Ada iya muter di ujung tuh kayak waduh seru banget. Gitu ya. Nah iya. Iya. Itulah ya konser-konseran ya. Iya, lumayan banyak sih. Lumayan banyak dan ya keren makin keren gitu sih. Apalagi selain konser-konser di tahun ini? Kayaknya mungkin karena perfilman mungkin. Oh iya, gimana film tahun ini, film-film apa yang
notable gitu. Gua sangat senang film-film Indonesia makin lama makin berkembang dan kayaknya ini lumayan pesat nih buat di tahun ini perkembangannya. Banyak banget film-film bagus, film-film seru gitu kan. Film Indonesia ya? Iya, film Indonesia. Kita nggak ngomongin film barat ya, Marvel gitu kan. Nanti kita bahas di nanti Marvel kamu bahas. Kita bahas yang film Indonesia ya. Maksudnya kayak ada 2 film yang sangat ngena di gue secara overall ya. Yaitu di awal tahun tuh ada Autobiografi sama yang baru-baru ini keluar namanya Budi Pekerti. Oh iya. Itu 2 yang apa? Paling bagus menurut gue. Paling bagus di tahun ini. Oke. Coba gimana? Autobiografi itu sesuai dengan tagline dari filmnya. Horor tanpa hantu. Anjay, keren banget. Wah, gila itu ceritanya maksud gue gak kepikiran gitu loh buat kalau misalnya dari penonton gitu kayak anjir lah. Ini kan menceritakan tentang satu anak yang tadi bukan siapa-siapa tapi jadi kayak bawahan dari orang kayak ketua sebuah daerah gitu loh. Jadi kayak diktatorship gitu loh, tapi seakan-akan kayak diktatorship dalam satu daerah gitu loh. Nah, secara nggak langsung yang tadinya anak ini cuman buat kerja doang, tapi jadi diajarkan buat menjadi penerusnya si bapaknya ini. Itu dapat emosi yang disampaikan tuh dapat semua tuh. Dapat, men. Tegangnya, menakutkannya. Dan kayak menakutkan gitu loh si yang bapaknya ini loh. Kayak kelihatan kayak wah ini emang patut seorang leader yang segan loh kalau ngeliat dia gitu loh. Oh, dapat rasa itu ya? Iya. Itu kan sangat berat banget kan? Iya. Dan premisnya sangat wah gitu, nggak kepikiran. Bener sih. Sementara di Budi Pekerti, ini film yang ceritanya simple banget. Oh, ini ceritanya lebih simple. Tapi dieksekusi dengan sempurna, sangat bagus, bahkan melebihi dari ekspektasi semua orang. Oke. Kayak gimana Budi Pekerti itu? Itu kan menceritakan tentang ini ada keluarga menengah ke bawah gitu kan di tahun setelah Covid 2001-2022. Oke. Jadi masih coba struggling nih. Ibunya ini satu dan lain hal pengen beli sesuatu di pasar yang makanan putu yang viral. Oke. Jadi rame kan, harus ambil waiting list dan segala macam. Satu dan lain hal ada kejadian di mana dia dipotong terus antriannya. Dia tegur karena kebetulan dia itu guru BK. Oh, dia guru BK. Jadi kayak ini gak baik dong secara moral dong gitu kan. Dia datengin, abis itu kayak debat gitu kan. Abis itu dia bilang ini kan BTW di Jogja ya. Jadi kayak dia bilang kayak asui lah gitu kan. Tapi karena itu viral kan jadi banyak yang videoin dong. Orang-orang yang nonton video itu dengarnya kayak wah parah nih masa guru bilangnya asu. Waduh, jadi kayak masalah zaman sekarang banget gitu ya. Iya. Viral di internet, di tanda kutip di cancel gitu. Terus kebetulan banget nih beberapa hari kemudian dia ada tes buat dia mau naik ke Wakasek, wakil kepala sekolah. Oh, nah dengan masalah kayak gitu gimana nih cara dia buat viral buat menjelekkan nama dia harus membalas dengan ngeviralin lagi hal yang kebenaran dengan anak-anaknya juga nih. Anak-anaknya juga kayak ada yang TikTok influencer, ada yang menggunakan sosial media untuk memberi sebuah dorongan dan segala macam itulah. Oh, jadi emang konflik dan ceritanya tuh relevan ya dengan relevan dan simple banget gitu loh. Iya, nggak yang overly complicated. Iya, tapi eksekusinya Pak, maksudnya kayak cakep, aduh ya. Mas Regas nih respect, keren banget loh. Maksudnya gue nggak pernah lihat kayak gue bukannya nggak pernah sih, kayak mungkin kayak recently ya kayak salah satu aktor kan Prilly kan. Prilly tuh bisa di direct buat kayak oke, Mbak Prilly di sini nih kamu tolong nangis on action tapi dari mata kiri ya. Dari mata kiri. Kiri karena mata kiri itu menunjukkan kesedihan kan. Oke. Dan bisa men. Dan apa tereksekusi dengan baik gitu ya adegan itu. Prilly nangis langsung pakai mata kiri keluarnya duluan. Anjir. Terus sedetail itu loh direkturnya kayak wah. Berarti walaupun sesimpel apapun ceritanya atau konsepnya, selama dieksekusi dengan precise gitu ya, dengan baik, hasilnya pasti bagus gitu. Bagus.
Oke. Gue harap sih orang-orang yang teman-teman kalau misalnya masih ada ya film Budi Pekerti di bioskop nonton, dan kalau misalnya ntar masuk ke streaming service, bakal masuk streaming service ya? Kayaknya sih bakal sih ya. Netflix mungkin. Boleh sih. Iya kan? Karena kayak good move banget tuh kalau misalnya masuk di Netflix itu kan. Nah itu tuh gue jadi kepikiran juga kalau misalnya film-film Indo tuh kayaknya masuk ke streaming service setelah tayang di bioskop itu adalah a good move deh buat film-film Indo deh. Betul. Soalnya kayak oke lah, kan anak-anak zaman sekarang ini kan mungkin orang-orang zaman sekarang deh lebih banyak nonton sesuatu tuh di streaming service gitu kan zaman sekarang kayaknya kan. Jadi kayak buat tanda kutip tuh ngepromosiin film lu yang bagus itu di streaming service. Jadi kedepannya keskeptisan terhadap film Indonesia tuh jadi kehapus gitu loh. Orang udah lihat dari streaming service duluan. Kan yang sebenarnya kan sayang banget ya kalau misalnya bagus tapi nggak banyak yang tahu gitu kan. Jadi kayak naruh di streaming service itu good move sih menurut gue. Hai, Paul saatnya di sini. Sebelum lanjut, gue mau nambahin satu film lagi yang belum sempet kebahas yang bagus juga. Judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Wah, itu bagus banget guys. Itu juga premisnya nggak ribet dan eksekusi dengan juga bagus banget. Pokoknya simpel banget menceritakan tentang ini orang pengen ngomong kalau misalnya dia suka sama satu cewek, tapi eksekusinya bagus lah pokoknya. Kalau misalnya ntar keluar juga di streaming service, nonton guys. Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Baru-baru ini kayak ada satu series yang masuk Indonesia yang masuk top 10 yang di most viewed di Netflix. Ada dari Indonesia. Top 10 dunia berarti ini. Top 10 dunia. Anjir. Gadis Kretek. Gila itu juga bagus banget men. Iya. Bagus sih. Bagus banget. Itu menceritakan sebuah cinta yang tragis gitu kan. Dan setting dan tema itu tentang perusahaan kretek gitu. Settingnya gitu kayak jadi kayak unik. Terus ceritanya bagus gitu kan. Dan iya buat teman-teman, iya Mas Raya itu red flag ya. Ini dipergunjingkan juga di sosial media ya. Iya. Kayak ini zaman yang dulu apa sih yang Anya Geraldine jadi tukang selingkuh gitu, jadi layangan putus ya. Layangan putus ya jadi pelakor. Kan itu ramai ya sama rumahnya. Nanti kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya kurang lebih gitu loh, ada pembahasan kayak siapa nih yang paling red flag di Kayaknya kalau seri-series atau film kayak gitu tuh udah nyampe internet terus jadi dibahas rame-rame gitu menunjukkan kesuksesan gitu kan. Berarti kena nih dampaknya ke orang nih gitu. Iya. Jadi dibahas gitu. Itu tim marketingnya full setuju kan kayak gitu kan. Iya. Yes, tapi bagus kan yang dibahas bagus kan, bukan yang jelek-jelek kayak The Marvels. Bagus banget. Gimana ya? The Marvels gimana? The Marvel in general lah tahun ini. Oke, Marvel in general. Sebenarnya iya sih Marvel tuh nggak tahu ya. Gue merasa era paling indahnya ya, era kejayaannya tuh Infinity Saga sih. Betul. Setuju. Setelah itu tuh when downhill Guardian of Galaxy ya betul. Gak setuju kan? Setuju. Ada sama Spider-Man dikit lah. Oh iya, Spider-Man maksudnya Infinity Saga apa nggak sih? Setelah itu yang iya setelah ya. Setelah. Power udah gitu. Set. Guardian of Galaxy. Secret Invasion. Apa The Marvels, Loki oke lah. Oke lah. Jadi season kayak 2 oke. Polisi tidur lah. Gini. Iya. Terus ntar gue denger kayak Avenger bakal ada Robert Downey Jr. Wah, jatuh. Bisa recover. No, di saat lu masukin Robert Downey Jr. mau sebagai variant kayak atau apa kayak, jangan sih. Udah merusak legacy. Jangan sih. Legacy Tony Stark dan Iron Man sih. Iya kayak itu udah perfect ending for a perfect character sih kemarin tuh di Endgame. Jangan di. Ya udah kalau mau lu mention atau kayak suitnya mungkin masih ada kayak maksudnya kayak Easter egg muncul. Iya. Kayak misalnya ya kayak gitu. Atau kayak ya kalau mau bikin variant ya Tony Stark yang lain aja sih. Nyari aktor lain gitu misalnya. Iya. Oh pakai Tom Cruise aja. Ya. Biar dia dapat ternyata cast-nya. Kan dia sempat audisi tuh enggak dapat. Iya.
Iya kayak gitu jangan lah ya. Gimana ya, kayak superhero film itu makin kesini, ini gue pribadi ya nggak exciting itu untuk ngikutin. Bener. Tapi nggak tahu ya, mungkin apa karena kita bukan target marketnya atau emang penulisnya jelek. Tapi menurut gue karena penulisnya udah kurang sih. Oh iya? Iya mungkin ya. Penulisan dan cara directnya itu kayak udah nggak berapi-api kayak dulu. Mungkin juga karena ya udah nggak fresh aja kali ya. Mungkin ya. Gitu-gitu lagi aja gitu yang dapetin. Superhero fatigue is real sih. Bener, udah kita udah ngerasain fitur. Ya itu. Gitu ya. Dan yang paling yang apa ya, superhero movie yang paling parah gue nonton tuh terakhir The Flash sih buat gue ya. Aduh. Itu gue ngerasain kecewanya karena gue juga kalau superhero DC itu gue suka banget The Flash sebenarnya. Benar, sama, setuju. Gua ada ini sih, nggak ada ya. Nggak ada di sini. Tapi percaya aja ya kita. Percaya, apalagi ini cerita Flashpoint gitu kayak yang iya, itu salah cerita paling keren dan itu krusial banget loh buat kedepannya universe-nya gitu loh. Ngeriset itu basically kan banget. Supergirl bagus itu di situ pada penggambarannya. Betul. Iya kan? Itu yang satu yang bikin Flash tuh nggak jelek banget tuh, Supergirl. Iya. Jadi rasanya kayak nggak tahu nih, agak downhill dan rasanya udah mau mati mungkin, nggak tahu ya. Tapi menurut gua nggak mungkin hilang sih. Tapi bakal segini aja kualitasnya sekarang. Until something different tuh dilakukan gitu ya. Iya. Nggak tahu, we'll see aja ya. Yang pasti kalau misalnya nggak mungkin mati tuh anime sih. Anime nggak mungkin mati, bener gue setuju. Wah, tahun ini kayaknya bener dari tahun ke tahun tuh ya kalau nggak naik tuh ya udah nggak sampai turun. Tapi makin banyak aja gitu loh. Wah, tahun ini aduh. Makin banyak tahun ini. Hah? Makin banyak ya? Makin banyak tahun ini. Gak jelas tahun ini. Secara angka tuh rilisnya berarti rilis baru atau selanjutnya season kemarin makin banyak. Dua-duanya. Kayak banyak sequel, ada yang di remake, ada yang baru. Dan ada banyak banget korban Rakun yang baru. Waduh, berarti isekai itu makin banyak ya? Makin banyak yang pindah ke dunia isekai. Iya, betul. Oke. Mungkin kita harus itu kali, kalau bisa kita bahas ntar tahun ini anime ntar ya kali ya. Ada lah, boleh. Kita kasih episode sendiri aja lah ya. Kita bahas sendiri ya. Intinya bagus-bagus. Maksudnya menarik ya. Menarik. Tetap seru gitu. Seru. Dan dititik beratkan di akhir-akhir tahun gitu loh. Iya. Di season fall ini ya, di akhir. Iya. Tapi di season lalu juga banyak banget yang bagus gitu. Iya, kayak recently, aduh, kita tak spoiler nih kalau kita sebut. Kayak gue pengen sebut satu episode yang anime New Gen yang lagi episode meledak banget ya, episode ini. Gak tau nama. Seriesnya aja ya. Iya. Oke, ini kita nggak ada ini. Jujutsu Kaisen tuh lagi on fire banget. Wah, gila lo bro. Ini on fire banget nih, last episode ini kayak menurut gue kayak nggak punya alasan untuk sebagus ini, kayak apa bagus banget. Iya. Pokoknya eksekusi itu bagus banget. Harusnya sih udah di penghujung cerita nih. Shibuya arc ya. Iya, bentar lagi lah ya, udah mulai klimaks, terus udah mulai. Iya, di penghujung cerita pokoknya. Sekarang pas udah rilis nih video. Oke. Jadi sabar-sabar lah kalau kalian fans Jujutsu Kaisen. Namanya juga hidup. Kita kasih tau dari sekarang aja ya. Namanya juga hidup ya. Iya. Ya intinya itu salah satu yang notable kali ya, lumayan ramai kali ya. Itu bagus banget sampai ya animatornya kasihan. Animator akhirnya speak up ya, bagaimana sih? Iya, gue kasihan sama animatornya. Kayak overwork apa gimana ya? Iya kan? Terlalu karena load kerja terlalu banyak. Iya, dan terlalu sempit timeline-nya ya. Iya. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik ya. Betul. Kami selalu suka karya-karyanya, jujur. Iya. Maksudnya siapapun ini kita suka karyanya gitu. Semangat teman-teman animator ya. Iya. Apalagi tahun-tahun ini, bro? Tadi kan lu udah nanya ya. Okay. Apa namanya, gue gimana overall namanya, dan menurut gue kayak gini-gini aja gitu lah. Dari lu gimana? Gak ada yang bener sih, gak ada yang gimana banget sih ya. Gak ada yang sampai wah ini tahun yang gimana gitu ya. Bener sih kerasnya gak gimana banget sih. Iya sih. Gak tau kenapa kayak gitu ya. Apa karena ya udah kita udah beradaptasi aja sama dunia yang udah kayak gini, jadi kayak begitu ada perubahan tuh kayak udah gak kerasa aja kayak. Mungkin kayak udah karena udah sempet kegilaan, jadi kayak ngelihat ada something kayak oh ya udah gitu. Ya udah aja gitu kan. Ya kayak udah patternnya tuh kayak udah kelihatan, kayak kalau misalnya kita ngomongin yang viral-viral di sosmed gitu ya.
apa nih meledak banget, kayak rame banget sampai dipakai iklan apa kali gitu kata-katanya buat iklan. Terus abis itu udah langsung hilang lagi, ntar ganti lagi apa lagi. Iya benar. Kayak udah kayak semuanya serba cepat, naiknya cepat, turunnya cepat, kontennya juga cepat, cuma 15 detik kan. Form konten semuanya sih. Ya gitu sih kayaknya ya. Apa sih namanya tahun 2023 ya. Ini recap. Saya ingat kita ya, soalnya banyak pasti kan yang terjadi. Banyak, terlalu banyak iya. Maksudnya. Iya. Hai, Paul saat lagi ngedit lagi. Jadi gue bakal speedrun beberapa hal-hal yang sempet gak kesebut dan tiba-tiba gue kepikiran pada saat lagi ngedit. Yang pertama, Barbenheimer, Kromboloni, NPC stream di sosmed, AI yang melesat, sound viral seperti bombastic side eyes. Buat anime ada One Piece live action dan Arc Wano tamat. Hayao Miyazaki yang terakhir, The Boy and the Heron, Scott Pilgrim dapat anime. Ada juga lagu-lagu K-pop yang lagi naik banget seperti New Jeans, Super Shy dan ETA, aespa Drama, G-Idol Queen Card, Zero Base One in Bloom. Dan masih banyak lagi yang terjadi tahun ini, tapi yang pastinya gue nggak bisa sebut semua. Jadi ya udah gitu aja sih guys. Bye. Kalau teman-teman ada yang gini lupa kita nggak mention, boleh komen aja ya. Iya. Apalagi kemungkinan besar kayak yang di TikTok atau di Twitter gitu sih pasti kita banyak banget yang tulis. Iya, apalagi kan kayak kalau TikTok apa gue, FYP kita suka beda-beda ya. Iya benar. Siapa tahu di FYP lu yang rame ini, di FYP gue yang rame. Benar. Gue berharap aja sih kayak tahun depan menjadi lebih baik ya semua yang terjadi di dunia ini. Semuanya ya. Iya. Ya, semoga ya the best lah ya, all the best. The best. Oke lah. Punya resolusi gak? Tapi gue gak percaya resolusi men. Menurut gue gak penting. Oh gitu. Siap. Emang lu punya? Punya sih, kayaknya gue pengen jadi yang sebenarnya lebih basic aja, kayak gue pengen lebih baik, pengen coba mengembangkan ini dan segala macam sih. Bagus. Ya, jokes aside ya, sebenarnya ya mungkin nggak tahu sih resolusi itu nggak ngerti artinya ya. Maksudnya ya, kalau punya harapan untuk atau punya goals mah pasti ada aja. Tapi gue nggak nyebutnya resolusi gitu, salah gue nggak paham arti resolusi apa. Apa mau kita bahas secara full nih resolusi itu? Nggak sempat waktunya kalau kita ya, mau bahas gitu kan. Ya udah, kapan-kapan mungkin ya kita bahas. Iya. Overall 2023 oke aja sih. Maksudnya tidak seburuk tahun-tahun lalu. Iya. Secara personal, maksudnya kalau buat lu secara dunia kayaknya banyak kejadian. Iya. Kurang menyenangkan dan segala macam ya. Iya. Makanya gue bilang semoga membaik lah. Dan SDM-nya juga. SDM mana? Oknum SDM. Oknum itulah pokoknya. Oknum tuh kurangin lah oknum itu. Iya. Kayaknya ada lagi nggak sih yang kita perlu mention lagi nggak sih? Udah sih ini? Kayaknya. Mungkin gue bakal tutup dengan satu pertanyaan buat lo sih, Go. Oke. Kan lu suka Linkin Park nih, Go. Sebutin 3 albumnya dan siapa yang buat. Wah, no. Gue kena polisi skena. Tidak. Udah gue cabut gak. Gue gak suka kok, malu. Itu dia tahun ini juga sih. Iya banyak banget tuh yang nge-gatekeep gitu kayak tuh. Kurang-kurangin lah. Mending menjunjung tinggikan berkain aja daripada gatekeeping. Iya. Kalau pengen belajar tentang berkain di sini videonya. Lu edit ya? Iya ntar. Ya, udah sih, gitu aja sih. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Selamat tahun baru. Sampai jumpa di 2024. Oke, sampai jumpa. Dan jangan lupa, jangan ke WC jam 23.59. Cakep. Nanti keluar tahun depan. Artinya. Bye. Bye.